kasih Bunda. Masya Allah, alhamdulillah. Baik semua Bu Rifki, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bunda. Ini tadi tidak ada jam mengajar. Iya Bunda, jam kosong. Tidak ada jam mengajar. Iya. Pripun Bu Rifki, ada yang bisa kita selesaikan bersama? Iya, begini Bunda, saya kan mau melaksanakan praktik mengajar di kelas. Ini mau berbincang-bincang dengan panjenengan terkait dengan permasalahan yang muncul ketika saya mengajar di kelas. Kemudian tujuannya agar praktik saya nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak antusias sehingga materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan anak-anak dengan baik begitu. Oke. Bu Rifki, ini terkait dengan observasi yang akan dilakukan di kelas penjenengan. Ini fokusnya penjenengan kemarin tentang apa Bu Rifki? Kalau saya memilih fokus perilakunya di keteraturan suasana kelas gitu. Ini sudah sesuai dengan rapat pendidikan kita ya, memang itu perlu ditingkatkan. Ini Bu Rifki bagus sekali, kayaknya memang di kelas-kelas itu perlu kita lakukan, apalagi kita dalam keteraturan kelas. Nah, Bu Rifki, ini yang akan penjenengan lakukan observasi itu di kelas apa? Di kelas 8D. Di kelas 8D itu memang kebetulan saya wali kelasnya, kemudian anak-anaknya itu memang bagaimana ya Bunda, agak istimewa menurut saya. Jadi butuh perlakuan khusus, kemudian kita sebagai seorang guru itu ada tantangan tersendiri. Ini biar anak-anak antusias mengikuti pembelajaran itu bagaimana caranya ya. Kalau di kelas 8A itu kan mungkin karena dari segi kognitifnya juga bagus, jadi kita tidak terlalu mikir dikasih ini anak-anak sudah antusias ya. Tapi kalau di kelas yang bawah, di kelas 8D itu memang kita sebagai guru itu tertantang, gimana caranya biar saya itu bisa membawa suasana kelas yang kondusif, kemudian anak-anak juga menerima materinya itu juga senang. Itu bagaimana itu ya, kita sebagai seorang guru memang tertantang. Dari itu saya pengen berbincang dengan panjenengan ya, konsultasi dengan panjenengan. Nanti apa yang saya lakukan ini mungkin butuh masukan dari panjenengan. Jadi Bu Rifki, bagus sekali, itu luar biasa. Kalau ini misalnya saya juga ini modul penjenengan itu tentang toleransi juga ya, ini pendidikan agama Islam. Itu nanti akan lebih mengena kepada anak-anak. Nah, untuk itu dalam keteraturan kelas memang banyak hal yang harus kita lakukan ya Bu Rifki. Kalau menurut penjenengan Bu Rifki, ini apa yang harus penjenengan lakukan pertama kali untuk membangun suasana kelas yang kondusif itu tadi? Begini Bunda, kalau kita sesuai dengan target perilakunya ya, yang pertama guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Jadi yang pertama, guru memanggil peserta didik dengan menyebut namanya. Nah, ini kalau seorang guru saya rasa pasti memanggil nama anak dengan namanya anak sendiri, karena tidak mungkin kita memanggil anak itu dengan sebutan yang jelek, karena kita sebagai teladan ya. Jadi tidak mungkin kita memberikan contoh yang tidak baik untuk anak kita. Tetapi fenomena anak sekarang ini tidak hanya di kelas 8D, jadi anak-anak itu memanggil nama temannya dengan nama bapaknya, kadang dengan nama ibunya. Nah ini ya Allah, anak-anak itu ya rasanya itu nama orang tua kok dijadikannya ya panggilan itu. Nah itu memang tantangan kita sebagai guru. Terus kemudian apa dengan misalnya anak-anak tadi ya ngomong seperti itu, dan pemanggilan yang biar suasana kondusif itu terjadi dengan tadi, terus yang dilakukan berarti apa untuk itu? Gini Bunda, jadi memang kita sebagai guru tidak bisa ya memberikan hukuman kemudian atau menegur anak itu anak langsung bisa tidak melakukan tersebut ya. Tapi minimal yang saya lakukan ya memberikan
apa ya, pengertian kepada mereka, menasihati mereka bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik. Kemudian saya hubungkan dengan bahwa di firman Allah juga disebutkan bahwa panggillah nama seseorang itu dengan nama yang sebaik-baiknya. Jadi agar kita nanti di akhirat juga dipanggil namanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika kita memanggil nama seseorang itu dengan nama yang baik, maka iman kita juga termasuk iman yang tarafnya sudah tinggi. Jadi walaupun menurut saya itu tidak anak-anak kan ya kadang diberi pengertian itu mengerti, kadang juga tidak, tetapi minimal mereka meminimalisir anak-anak memanggil temannya dengan nama sebutan nama orang tua. Iya, luar biasa Bu Rifki. Mungkin untuk membangun suasana kelas yang bagus itu kita tidak cuma itu ya Bu Rifki. Nah, mungkin Bu Rifki ada hal lain yang mungkin akan dilakukan ketika pas nanti observasi itu seperti apa? Selain kita memberikan panggilan nama itu, kemudian juga menyampaikan harapan positif kepada mereka. Harapan positif itu tentu yang pertama kita motivasi dulu anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau sudah kita beri motivasi, minimal mereka meningkat keinginan belajarnya, kemudian semangatnya juga meningkat. Kemudian kalau saya hubungkan dengan materi ini, materi toleransi, maka saya menghubungkan dengan karena mereka generasi penerus bangsa, maka harus menciptakan suasana di lingkungan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kelas, di lingkungan masyarakat dan sebagainya, agar mereka saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini bisa saya hubungkan dengan memanggil nama tadi. Ini kan juga termasuk salah satu menghormati, menghargai. Jadi agar tercipta suasana kelas yang harmonis. Jadi saling menghargai. Ya Bu Rifki, kalau misalnya tadi dihubungkan dengan modul ajar penjenengan tentang toleransi. Nah, kemudian harapan panjenengan tentunya ada di sini ya. Kalau saya melihat sekilas itu dengan tujuan pembelajaran panjenengan itu juga merupakan sebuah harapan yang nantinya bisa bersama-sama dengan anak-anak untuk mencapainya. Nah, ini namanya anak itu karena kita nanti di dalam kelas itu juga kita tidak tahu seperti apa kondisinya pas ini ya. Mungkin dalam perencanaan ini panjenengan punya trik-trik untuk bagaimana membuat suasana yang kondusif tadi, diantaranya memanggil nama, membuat suasana kelas saling menghormati. Nah, itu adakah langkah-langkah berikutnya mungkin yang nanti kita bisa mencapai tujuan observasi yang panjenengan inginkan di peraturan kelas ini? Jadi saya sebagai seorang guru tentu menginginkan keadaan kelas yang kondusif ya. Jadi yang saya lakukan, saya berusaha mencairkan suasana. Kadang kan anak sudah diberi materi, aduh malas gitu. Nah, kita mencairkan suasana mungkin dengan ice breaking. Nanti karena ini hubungannya dengan toleransi, maka saya memberikan ice breaking tentang tepuk toleransi. Ada tepuk toleransi. Kemudian karena di kelas 8 itu ada P5 materi anti bullying, perhubungan, maka dari itu saya mengingatkan lagi kepada mereka, kan ada tepuk anti bullying. Itu nanti juga akan saya sampaikan. Jadi nanti panjenengan untuk memecah kebekuan ya. Biasanya anak-anak itu mendengarkan gurunya terus ya seperti itu, akhirnya panjenengan melakukan pemecah kebekuan untuk ada SBK yang terkait biar semuanya fokus gitu ya, fokus untuk pembelajaran. Dan itu panjenengan lakukan di mana Bu? Di upper seksi atau di kegiatan pendahuluan? Ya, jadi nanti juga akan saya buat ini di kegiatan pendahuluan kan ada itu membentuk kelompok. Nah, itu nanti saya akan membentuk kelompoknya dengan mengajak mereka
seperti apa ya contohnya, saya Bu Guru menyuruh kalian untuk begini. Nah itu kalau tidak ada kata Bu Guru berarti dia jangan melakukan. Nah itu nanti sebagai ketua kelompok yang salah, kemudian nanti berhitung 1, 2, 3 gitu. Jadi tidak, kadang anak itu kan kalau berkelompok dengan tidak temennya kan nggak mau, tetapi ketika dia seperti itu mau tidak mau kan ya kadang bagaimana Bunda nih, apakah boleh anak itu dipaksa? Saya kan kalau tidak digerakkan begitu saya bingung juga nih, boleh enggak anak itu, kalau menurut panjenengan bagaimana? Begini Bu Rizky, karena memang apa ya, kita sebagai fasilitator di kelas itu memang harus membawa mereka bagaimana susahnya, walaupun susahnya, maka intinya kita memberikan fasilitas yang sama, memberi kesempatan yang sama kepada anak-anak, baik itu seperti apapun anak-anak. Kadang-kadang ya seperti itu, mintanya satu kelompok, nggak mau dengan kelompok lain, namun kita akan memberikan keuntungannya kalau dengan teman yang baru dan seterusnya itu, maka dia akan lebih mengerti. Dengan seperti itu, kalau menurut saya dengan penjenengan tadi, dengan berkelompok 1, 2, 3 itu akan lebih efektifnya itu siapapun dan nomor berapapun dia harus berkumpul, harus saling menerima, menghormati temannya, toleransi termasuk apa yang ada di situ tadi. Karena ya memang itu di kelas itu memang kadang saya nggak mau Bu kalau dengan itu. Nah jadi saling menghargainya itu masih belum muncul. Tapi minimal kita sebagai seorang guru, saya terutama, ya bagaimana caranya kita bisa memberikan memfasilitasi, kemudian memberikan pengertian kepada anak didik kita bahwa memang ya kita harus mau bergaul dengan teman yang lain gitu. Baik, ini penting kita lakukan biar anak-anak kita juga intinya di dalam suatu kelas itu semuanya terfasilitasi, semua kita perhatikan. Sebenarnya itu memang harus kita lakukan perbaikan terus. Kadang inklusivitas di kelas itu juga harus kita lakukan, tidak ada perbedaan dan seterusnya. Mungkin Bu Rifki ketika sudah kelompok nanti penjenengan kan akan melakukan pengelompokan. Kemudian juga tadi sudah penjenengan jelaskan juga tentang bagaimana kelompok itu dibentuk. Nah, kemudian selain itu apalagi Bu Rifki, sehingga apa yang penjenengan inginkan itu tercapai sesuai dengan tujuan pada modul, juga tujuan pada observasi fokusnya itu bisa tercapai. Ini yang selanjutnya, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Nah, ini karena kita sudah membuat kelompok, nah saya kan menggunakan model pembelajaran STAD. Jadi Student Team Achievement Division. Nah, ini STAD ini kan kita sebagai seorang guru memberikan kuis, memberikan kuis kepada semua anggota kelompok, semua siswa. Jadi tidak kok satu kelompok satu mengerjakan, tapi semua siswa. Kemudian kuis ini kita suruh mengerjakan secara bersama-sama. Jadi walaupun soalnya itu sama ya, setiap kelompok sama, cuma saya minta untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Ada yang mencari materi, kemudian ada yang bagian menulis, karena kan anak-anak dia tidak semua memiliki kemampuan yang sama, jadi kolaboratif. Kolaborasi. Maunya dia suka menulis ya menulis saja, memang dari menulis dia kan tahu jawabannya ternyata ini, nanti bersama-sama mencari jawabannya di modul ajar. Kemudian yang kedua, pekan kedua nanti saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalau berbasis masalah itu kan begini benar ya. Kalau toleransi itu sekarang kan lagi booming-boomingnya Kemudian dari pemerintah juga lagi menggalakkan namanya moderasi beragama. Kenapa digalakkan? Kan berarti di Indonesia ini menurut saya
krisis moderasinya masih tinggi, toleransinya juga masih rendah sekali begitu. Nah, nanti di pertemuan yang kedua saya membuat pembelajaran yang berbasis masalah. Maka nanti saya akan berusaha mencarikan fenomena-fenomena yang ada di negara Indonesia. Ini saya carikan seperti informasi yang lagi 2024 ini kan ada kasus penolakan pendirian ibadah di NTT. Gitu. Pendirian itu. Nah, salah satunya itu ya. Salah satunya itu nanti setiap kelompok akan saya berikan fenomena yang berbeda. Gitu ya. Tidak sama. Nah, itu nanti saya kasih masalah seperti itu, kemudian anak-anak mencari solusinya. Bagaimana sebagai generasi muda yang harus dilakukan seperti apa. Berarti itu maksudnya di sini ketika penjenengan fokus di keteraturan kelas tadi, semua siswa itu mempunyai andil gitu ya. Andil dalam kelompoknya. Betul. Mungkin ada beberapa yang tadi ya bisa kita fokuskan itu ya. Maka kita dengan temannya saling menghormati, kemudian kita fokus, kita mempunyai harapan yang bagus terhadap kelas, kemudian berikutnya penjenengan juga ini tadi memberikan masalah, semuanya bisa mendapatkan peran gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa lagi penjenengan bisa sampaikan lagi berikut agar peraturan kelas tadi, kalau itu tadi memberikan masalah dan sebagainya, itu kan fokus di materi ya. Kalau di materi insya Allah di penjelasan saya percaya luar biasa. Nah, ini ketika di keteraturan kelasnya itu apalagi yang mungkin bisa Bu Rifki sampaikan gitu ya, selain tadi yang kita di fokus-fokus tadi, apakah ada yang bisa dilakukan itu biar teratur gitu. Kalau insya Allah kalau dengan teratur, nyaman dan seterusnya, anak-anak akan materinya juga bisa menerima. Ya, tentunya di awal semester pembelajaran di awal sendiri kita pertama kali masuk di kelas, selain menyampaikan apa yang kita pelajari selama satu semester, tentu seorang guru ada kontrak belajar. Jadi setiap guru, masing-masing guru mesti akan memiliki kontrak belajar. Nah, salah satunya saya membuat kontrak belajar atau kesepakatan kelas yang ada di kelas. Jadi ini saya sampaikan juga salah satunya di kelas 8D. Ini saya sampaikan dulu di awal. Selain tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang kita pelajari, penilaian seperti apa, saya juga membuat kesepakatan kelas di kelas tersebut. Jadi saya sampaikan dulu apa yang saya harapkan dari anak-anak, kemudian anak-anak juga menyampaikan, saya pengen apa, saya pengen ini Bu Guru. Tapi tentunya hal tersebut saya terima, dimusyawarahkan, disepakati bareng-bareng. Salah satunya ini Bunda, kesepakatan kelas saya di kelas 8D. Yang pertama, datang ke kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Jadi warga sekolah itu kan bisa temennya, bisa semuanya. Nomor 3, menjalankan piket sesuai jadwal. Kadang itu anak-anak kalau nggak gini kan malas, sudah ada yang piket gitu. Sudah diberikan ini, kadang anak-anak itu males. Sudah dibersihkan. Jadi harus sering diingatkan. Kemudian yang keempat, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kelima, memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi. Yang keenam, pengurus kelas harus bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Kemudian yang ketujuh, membiasakan senyum, salam, dan sapa. Yang kedelapan, saling menghargai teman dengan segala perbedaannya. Yang kesembilan, jika berhalangan hadir di sekolah, itu harus ada pemberitahuan dengan seizin atau sepengetahuan orang tua. Kemudian yang ke-10, ketika pembelajaran berlangsung, HP harus ditaruh di meja guru. Seperti itu terkait. Nah, ini Bu Rifki, apakah dalam kesepakatan kelas itu efektif? Maksud saya kan ya namanya anak-anak ya Bu Rifki, itu mesti ada yang mungkin melanggar atau sudah disepakati oke di awalnya, tapi kadang-kadang di suatu kesempatan itu dia harus, itu apa yang mungkin Bu Rizky bisa sampaikan kepada anak-anak nanti untuk memperbaiki ini, kita langkah ke depan. Jadi
pasti namanya anak itu kan Ya, kadang lupa, guru saja kadang lupa ya. Jadi setiap masuk walaupun ini sudah ditempel, maka seorang guru itu wajib mengingatkan. Jadi di awal pembelajaran mesti saya ingatkan, ayo kesepakatan kelas kita bagaimana. Kemudian selain itu, selain mengingatkan, ya tentu kita akan tetap memberikan apa ya, pengertian bahwa adanya kesepakatan kelas ini memang untuk kebaikan mereka, bukan untuk siapa-siapa ya, karena memang kita menginginkan anak didik kita sukses, anak didik kita baik dan sebagainya. Ya, jadi efektivitasnya itu bisa memang kita belajar, dan semoga nanti di kelas 8D itu dengan kemarin-kemarin seperti itu, dan nanti kita setelah observasi yang penjenengan lakukan, penjenengan bisa menambah daripada efektivitas di kelas itu seperti apa. Dan kalau misalnya di kelas itu sudah lengkap ya pun, maksudnya bila penjenengan misalnya LCD atau apa bisa dibawa, ada checklist untuk sarana prasarana sudah ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Rifki, saya kira ini untuk penjenengan ya. Nanti saya sendiri penjenengan nanti di tanggal 19 ya, untuk yang observasi di kelas ya. Ingatan Bu Rifki nanti anak-anak di kita lakukan tentunya semua bahan dan alat nanti penjenengan siapkan, dan kalau misalnya nanti penjenengan ingatkan saya di tanggal itu jam berapa, kalau di kelas jam pertama ya ini untuk di kelas kita. Luar biasa kalau saya melihat ini tadi, semoga nanti kita bisa efektif itu, dan nanti di berikutnya rapor pendidikan kita juga akan meningkat, sehingga anak-anak memang kita perlu kita lebih waktu lebih lama. Terima kasih Bunda. Semoga nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak didik kita juga menjadi anak yang hebat, anak yang nanti bisa menjadi yang anak yang sukses. Terima kasih atas bimbingannya. Nanti setelah ini saya juga mohon bimbingannya lagi. Terus sama-sama kita belajar bersama, kita kembangkan, kita juga nanti berikutnya selalu belajar dan belajar. Terima kasih Rifki. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.